persembahan untuk peminat-peminat di Malaysia malam ni? Puas. Oh. Alhamdulillah. Masih selamat sampai pertunjukan selesai. Sangat senang. Maaf yang saya cakap tadi, saya macam tertengok awak mendeklamasikan saja. Awak memang berjiwa macam tu kan? Sastra ke awak memang jiwa sastra? Puitis. Oh iya. Saya memang terbiasa berbicara seperti itu. Sudah dengan sastra sangat erat. Dengan puisi, tulisan, karya-karya seperti itu. Ambil semua lirik, semua lirik Leto saya yang menulis. Kaya lah kamu. Amin. Mungkin boleh share apakah momen favourite malam ini sepanjang konsert tadi? Kalau saya mungkin kita plan kita tadinya itu kan tell a story about Leto's journey, dari yang serius, dari yang menyemenya sampai yang stupid. Ya, kita dalam perjalanan mengalami stupid juga, dalam perjalanan mengalami bermacam hal. Dan tadi ketika permintaan hati, ternyata responnya jauh lebih seneng yang fun idiot daripada yang serious about meaning. Tapi it's part of the show. Terus salah satunya tadi yang ad hoc, yang impromptu yang terjadi di atas panggung adalah gundul pacul dengan beberapa versi tadi yang sampai metal. Oh, itu impromptu. Ad hoc gitu. Itu improv ad hoc gitu. Unplanned at all. Okay. Tadi tengok kamu banyak nyanyi lagu Iklim ada, Search ada. So mungkin adakah kamu mengidolakan band-band? Sebenarnya karena kita ketika membuat konsep itu based on meaning. Jadi kita mencari lagu yang memang meaningnya connected. Seperti Suci dalam Debu dan Mutiara itu tadi, words-nya kan memang connected dan meaningnya memang bersambung. Jadi base-nya sebenarnya lebih banyak kita memilih lagu karena meaningnya memang bisa buat kendaraan story dari yang ingin kita sampaikan. Maksudnya ada relate lah dengan pembawakan. Iya, ada relate dengan story yang ingin kita sampaikan. Dari segi penonton, adakah kamu jangka seramai ini ataupun mungkin Sempat macet di depan mall. beratur? Oh, kita tidak tahu. Tapi bersyukur bahwa ini ramai. Kita dari siang sudah di Z, jadi nggak melihat situasi di luar seperti apa. Tapi alhamdulillah ramai. Semoga berharap kita tidak mengecewakan yang sudah datang beramai-ramai. Macam mana dengan penampilan Dahlia, mungkin boleh kongsikan proses untuk dapatkan chemistry persembahan bersama Dahlia. Kita sempat kemarin rehearsal, dan dalam rehearsal kita ada momen di mana kita juga discuss things. Jadi ketika kita tidak hanya menyanyi, lagi-lagi menyampaikan something. Jadi saya kan juga tanya, kamu sering nyanyinya lagunya apa? Kita make the song that we sing together itu connected to her story juga to our story gitu. Jadi harapannya tidak hanya singing tapi telling a story dengan itu tadi. Mungkin itu reflected as jadi kelihatan chemistry-nya ada gitu, enggak cuma singing together. Untuk song list malam ni susah tak kamu mau shortlistkan lagu-lagu? Oh iya. Pretty effort. Kita punya 40 plus song untuk dipilih, choose, dan kita harus membuat flow yang hopefully entertaining enough kan gitu. Saya nggak yakin apakah pilihan kita malam ini tepat, tapi we try the best we could untuk bisa connect sama fans Malaysia dan teman-teman yang sudah mensupport 20 tahun Leto. Tadi ada juga yang parentingnya luar biasa bagus. Umur 19 tahun udah tahu Leto. Parentingnya bagus. After 20 years kan, kamu mungkin kalau orang lain mungkin tak pasti sama ada masih punya ramai peminat kan, tapi kita lihat hari ni kan sold out. Pernah tak terfikir after 20 years Leto masih punya ramai peminat di Malaysia? Honestly, itu bukan main point yang kita pikirkan. We believe
kalau karya kita tell a story and connect, itu like a kids. Jadi karya adalah seperti anak. Jadi ketika dia connect ke masyarakat, ke fans, dan itu akan kembali ke kita, akan terjadi connection. Dan bahwa kita mengira sampai anak 19 tahun paham lagu Leto, itu surprising. Wow. Tapi kita bersyukur juga, senang juga. Minus masih banyak parenting yang baik di mungkin banyak proses ya. Seperti tadi ada yang foto mengatakan bahwa ini berproses ketika kami pacaran sampai menikah dan punya anak Di Amerika. Hah? Di Amerika. Oh di Amerika, ceritanya tadi. Kita merasa appreciated dan happy karena become part of the story, people story, dan bonusnya adalah anak mereka juga tahu Leto kemudian. Jadi kita bersyukur, itu surprising dan jadi dalam tanda petik quote in quote jadi beban. Kita nggak harus terus berkarya berarti kan gitu. Make another song, make another story. Dalam persembahan malam ini kita nampak Leto membawa identiti kota Yogyakarta. Ada bunyi-bunyian dari Jawa. Mungkin boleh share sikit. We want to be authentic. Dan kan tadi di awal sudah kita tunjukkan bahwa we want to bring you a journey. Perjalanan hati mencari rumahnya. Dan Leto perjalanannya memang melewati seni tradisional Jogja. Kita not for the sake of the show. Itu memang our story seperti itu. Kita sama gamelan, saya sama Patok sebelum ada Leto sama sekali. Ketika di high school kita perform gamelan di seni memang. Jadi itu bukan yang sesamting yang dibuat-buat, itu that's the real history of perjalanan kita. Tadi yang tajuk lagu impromptu tu kalau boleh share apa tadi? Gundul Pacul. Gundul. It's kids song in Java that very very popular. Gundul Pacul. Macam kita tengok tadi feedback terhadap elemen Jawa tu sangat baik kan daripada penonton. Jadi mungkin karya selepas ni nak masukkan juga ke tak elemen Jawa? Memang masuk. Oh, tadi yang ketika anak-anak mencoba menjadi boy band itu tadi, boy band fail. Di story bahwa bahkan fail kita tunjukkan ke panggung ya. Itu salah satu lagu kita yang full Jawa. Liriknya Jawa dan seterusnya. Tapi Leto dalam sejarahnya memang sering banyak memasukkan unsur etnik. Ada Padang, ada Bali, Melayu. Di original song Leto memang banyak memasukkan unsur etnik memang. Jadi tidak mungkin apakah spesifik akan bikin Jawa, maybe not. Tapi itu part of bagian dari our circle juga. We'll see how ke depannya seperti apa. Bagaimana kamu rasa perform di tempat ini di ZAD? Menyenangkan. Pengalaman baru. One of experience untuk manggung di Indonesia itu very different dengan di Malaysia. Di Indonesia itu banyak quantity perform, sometimes sacrificing quality. Karena memang harus perform banyak dan alatnya dipakai terus menerus. Ada ups and down-nya ya. Di sini experience-nya adalah gimana ketika kita bisa perform proper dengan sound system yang proper, dengan lighting yang very very proper. Kita bisa plan a month, more than a month ya. Kita plannya beberapa bulan, mungkin story, dan ini juga satisfying karena expression-nya kan jadi full. Nggak cuma expression of sound, tapi juga expression of meaning, expression of story, expression of light, expression of picture. Ini encompass the whole thing lah. Kita satisfy actually as an artist, as sebagai seniman kita satisfy. Belum tahu, tapi kalau masih hidup mungkin ya karena tidak bisa memastikan ya. Ini anak-anak mau kita ini sudah kalau
bertahan sebagai Leto mungkin not quite right ya. Kita stuck with each other. Kita sudah terlalu lama together. Letonya 20 tahun, tapi kita know each other more than 25-30 years. Jadi udah kayak saudara. Seperti tadi saya sempat mengatakan di atas panggung, it's not always happy story. Kita juga pernah have big fight dan udah mau pecah dan seterusnya. Dan we find that tadi kita bilang friendship, persaudaraan is much bigger than Leto or anything. Jadi kalau kita membayangkan terusnya seperti apa? Ya seperti ini. Kita akan terus berkarya ketika ada kesempatan, kita akan terus berbuat ketika ada pintu yang terbuka. Selama masih hidup, sepertinya kita masih akan terus berkarya. Ketika ada satu yang mati, sepertinya yang lain yang akan menggali kuburnya kan. Terus yang gamelan ini, gamelan memang khusus untuk 20 tahun atau tidak pernah manggung? Oh sudah berkali-kali. Sudah sering. Tapi setiap pertunjukan punya speciality-nya. Kalau yang persis seperti ini baru pertama kali dengan song list-nya, dengan arrangement-nya. Tapi kalau Leto dengan gamelan sudah sangat akrab. Kita main gamelan sebelum main band. Ya kita sudah sangat. Jadi yang dibawa ke Malaysia ni berapa orang yang main gamelan? 7. Enggak sih gamelan 7 orang. 7 orang. Semuanya dari Jogja. Semua dari Jogja. Tapi mereka musisinya Cari. Iya, betul. Most of them. Ada lagu baru dari Leto yang mungkin untuk peminat di Malaysia? Banyak lagu baru tapi belum kita rilis semua karena kita pemalas semua. Semoga tahun ini ya. Semoga tahun ini bisa kita rilis. Kita senang berkarya, tapi sangat malas untuk merilis karyanya. Malas, kenapa malas gitu? Karena ketika berkarya itu expression of self. Kalau ketika rilis itu administration of the song. Jadi itu we need better management maybe. He's not smart enough to be our manager. Mungkin bila menghasilkan orang kata single baru, ada tak meletakkan harapan yang sama seperti impaknya lagu Ruang Rindu, Permintaan Hati dan sebagainya. Nah, the space change, dunia musik berubah, pada keadaan yang berbeda kita tidak bisa punya harapan yang sama. Anyway, tidak ada fit formula to make a hit song. Kalau ada formula semua orang udah bikin hit song. So we rest our hope bukan pada bagaimana ini jadi resep, bukan bagaimana ini bisa lagu, tapi bagaimana kita bisa jujur dengan lagu ini dan it's useful to as much as possible. Itu yang opsi paling tidak mengecewakan. Bagaimana dengan ekspektasi? Adakah panggung malam ini mencapai ekspektasi daripada Leto sendiri? Ekspektasi kita 80%, 90% to ourselves. Can we perform the best? Can we perform? This is an example. Kita harus bisa perform sama maksimumnya. Kalaupun penontonnya 10 or 1000. Discipline of self. Jadi melayani. Itu kita mungkin kalau ngomong ekspektasi, kita expect to ourselves, kita harus maksimal nih. Gimana nih? Dan itu journey yang menyenangkan juga. Kadang-kadang 10 orang tetap harus wah gitu, tapi itu responsibility dari performer. Jadi sebenarnya kalau mau tadi penontonnya 10, 100 atau full segini, kita ya harapannya tetap semaksimal itu. Mungkin omongan saya lebih bocor bakalan kalau sedikit ya, lebih gampang mau. Tapi kalau segitu banyak, ya improve-nya jadi lebih banyak. Having fun lah kita panggung tadi, having fun. Hopefully teman-teman juga menikmati. Cantik. Pay TV tak? Okay. Thank you so much. Terima kasih.